Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Justice for the 135 victims of Kanjuruhan. Keadilan bagi 135 korban tragedi Kanjuruhan. Wah, gokil. Benar-benar brothers of the world ya teman-teman, pendukung Inter, persaudaraan di segala muka bumi. Mereka punya keprihatinan untuk sepak bola Indonesia. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Yang pertama ada headline dari dua media besar Italia atas kemenangan lawan Benfica. Yang pertama ini dari Gazzetta, headline mereka berbunyi Inter Music. Kalau di bahasa Italia mereka menulisnya Musica Inter. Isi tulisannya begini: Inter mendominasi dan mengalahkan Benfica. Saat ini Nerazzurri bersaing ketat dengan Sociedad di peringkat pertama. Lalu Gazzetta juga mengatakan bahwa Lautaro mendapatkan banyak peluang tapi tidak bisa mencetak gol. Hal ini tidak pernah terjadi dalam hidupku, ujar Lautaro. Lalu headline dari media lainnya, Corriere dello Sport, tulisannya begini: Inter, as long as you have Thuram. Inter, selama Anda memiliki Thuram, kemenangan berada di tangan. Inzaghi menundukkan Benfica dan sekarang berada di puncak grup. Kemudian Corriere juga menambahkan, mereka bilang bahwa Nerazzurri tampil luar biasa di babak kedua. Gol pemain Prancis ini memberikan suntikan semangat pada penampilan mereka. Simone Inzaghi mengatakan bahwa kami tampil fantastis dan sangat pantas mendapatkan kemenangan ini melawan tim yang berkualitas. Sedangkan untuk rating pemain teman-teman, Gazzetta memberikan nilai 7,5 untuk Thuram, pemain terbaik, sedangkan Lautaro mendapatkan nilai 6, pemain terburuk. Pavard, Bastoni, Mkhitaryan mendapatkan nilai 7, Barella 6,5. Nah, ini yang menarik menurut gue teman-teman. Kalau menurut si official Liga Champion kan pemain terbaiknya si Lautaro Martinez ya. Dia yang mendapatkan penghargaan Man of the Match. Kalau menurut La Gazzetta, Marcus Thuram. Ini kalau gue lihat-lihat di situs SofaScore bahkan nilainya Lautaro Martinez 5,9. Kalau gue setuju sih, seharusnya pemain terbaik ya si Marcus Thuram. Tapi kenapa kemarin si Liga Champion malah ngasih si Lautaro Martinez ya jadi pemain terbaik? Kalau menurut teman-teman gimana? Lalu lanjut berita yang kedua. La Gazzetta memberitakan bahwa telah dikonfirmasi Qatar Airways akan menjadi sponsor Inter. Inter telah menandatangani perjanjian komersial dengan Qatar Airways. Maskapai penerbangan ini akan menjadi maskapai resmi Inter. Ini maskapai resmi Inter maksudnya kalau Inter berpergian kemana-mana naik Qatar Airways kali ya. Di sini dituliskan bahwa Qatar Airways akan bergabung bersama brand-brand lainnya yang sudah hadir lebih dulu seperti eBay dan U-Power. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa pada beberapa bulan terakhir telah terjadi pembicaraan untuk menjadikan perusahaan penerbangan asal Doha yang telah mengangkut 31,7 juta penumpang tahun lalu ini sebagai sponsor utama klub. Sehingga bila Paramount Plus hengkang tahun depan, tidak menutup kemungkinan Qatar Airways akan menggantikannya. Lalu lanjut, di sini Tuttosport mengatakan bahwa Javier Zanetti berperan penting dalam proses deal bisnis dengan Qatar Airways. Javier Zanetti lah yang membuka pembicaraan dengan Qatar Airways di Piala Dunia yang lalu. Zanetti adalah contoh hebat seorang atlet yang loyal, seorang juara yang dalam bermain memiliki dedikasi sangat tinggi. Lalu Tuttosport mengatakan bahwa Zanetti adalah contoh hebat seorang atlet yang loyal, seorang juara yang dalam bermain memiliki dedikasi tinggi. Zanetti adalah ikon sepak bola dalam skala global dan tentu saja Inter adalah klub dengan sejarah internasional yang tercermin dalam diri sang mantan kapten tersebut. Lalu Tuttosport menegaskan bahwa dengan masuknya ke final Liga Champions musim lalu memberikan efek positif pada Inter. Mereka kini bisa mempromosikan klub kemanapun juga. Lalu lanjut berita yang ketiga teman-teman, ini berita yang paling penting. Kurvanort memberikan pernyataan resmi bahwa mereka siap menyambut Lukaku ketika nanti Inter menghadapi Roma di 29 Oktober. Isi artikelnya begini teman-teman. Kurvanort bersiap menyambut kembali Romelu Lukaku pada 29 Oktober. Penyambutan Lukaku di tanggal 29 Oktober nanti akan ditandai dengan warna merah untuk mengingatkan kita akan rasa jijik yang kita rasakan kepada Lukaku yang telah meninggalkan kita dengan cara yang paling tidak pantas. Di sini ditegaskan bahwa Lukaku memiliki karakter kekanak-kanakan,
Karena menurut Kurva Nord, seorang atlet sebelum menjadi juara harus bisa menjadi laki-laki dewasa terlebih dahulu dan tahu bagaimana cara menepati janji. Kami membela Anda dengan pedang terhunus dan Anda malah membalas kami dengan pengkhianatan. Wah, ini gokil banget sih. Kurva Nord rasanya sakit hati banget ya teman-teman. Kurva Nord merasa bahwa selama ini mereka telah membela Lukaku, telah membacking Lukaku ya, ketika Lukaku mendapatkan banyak hujatan dari media-media Inggris. Ketika semuanya menjadi lebih baik, Lukaku malah mengkhianati Inter. Dan ini bukan pertama kali, karena sebelumnya ketika Inter meraih Scudetto, saat itu juga Lukaku kan bilangnya, saya akan bertahan di Inter, saya cuma mencintai Inter. Tiba-tiba dia minta pindah ke Chelsea. Lanjut, gua akan bacain lagi artikelnya. Di sini dikatakan bahwa sebelum pertandingan melawan Roma, Kurva Nord akan membagikan 50.000 fluid untuk digunakan di setiap sentuhan bola oleh Lukaku, pemain yang mengkhianati Inter. Di sini ada sebuah ajakan ya oleh Kurva Nord. Mereka mengatakan bahwa mari kita tunjukkan kepada semua orang bagaimana Lukaku telah menunjukkan bahwa dia tidak pantas mengenakan seragam biru hitam. Aduh gila, gue gak kebayang sih jadi Lukaku, pasti stres banget. Kalau gue jadi Lukaku, gue akan pura-pura sakit atau pura-pura kekunci di kamar mandi lah biar gak main lawan Inter. Lalu lanjut teman-teman, berita yang keempat dari Samir Handanovic. La Gazzetta mengatakan bahwa Handa berada di bangku penonton saat pertandingan Primavera Inter melawan Benfica. Mantan kapten Inter ini mendapatkan role baru di Inter teman-teman, yaitu sebagai salah satu pelatih Primavera. Dan di sini dikatakan bahwa Handanovic sembari menjalankan tugasnya, dia akan mengikuti kursus kepelatihan. Namun, menurut La Gazzetta, di sisi lain Inter akan memanfaatkan pengetahuan Handa dalam hal sepak bola dan kiper dengan mengirimkan Handa ke setiap pertandingan Primavera untuk menjadi pemandu bakat untuk mengevaluasi target incaran pemain muda Inter berikutnya. Menurut La Gazzetta, Handa akan menjadi sumber yang sangat berharga bagi Marotta, Ausilio, dan Bacin dalam hal pencarian bakat. Handa terlihat sangat bahagia dengan peran barunya bersama Inter. Kemudian yang terakhir teman-teman untuk cerewetin Inter hari ini, ada pemandangan mengharukan di tribun Inter ketika partai melawan Benfica ya. Ada spanduk bertuliskan Justice for the 135 victims of Kanjuruhan. Keadilan bagi 135 korban tragedi Kanjuruhan. Wah gokil, benar-benar brothers of the world ya teman-teman pendukung Inter, persaudaraan di segala muka bumi. Mereka punya keprihatinan untuk sepak bola Indonesia. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya.